Oke. Nah itu kan nggak masuk di sini karena emang cuma 15 menit. Saya rasa perlu diperjelas aja nanti. Karena kalau gitu variabel suksesnya bukan hanya di RTIK, karena RTIK hanya membantu kan. Tapi variabel suksesnya Gampong ada di administrasi Gampong, bukan di RTIK, ya kan? Utamanya kalau Gampong yang ngajarin, RTIK-nya mau ngapain beda. Jadi itu perlu asumsi itu perlu diperjelas, perlu dituliskan. Kita ke kedua ya, startup. Terima kasih Mbak dari tim startup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan besar kita adalah terwujudnya startup di bidang IT maupun produk kreatif yang maju dan berkelanjutan di Aceh. Maksudnya gimana sih ini? Maksudnya kita pengen adanya muncul pengusaha-pengusaha bidang IT berbasis produk. Dampak kegiatannya, yang pertama munculnya perusahaan startup berbasis masyarakat yang memiliki income yang besar dan berkelanjutan. Jadi tentu saja definisi tentang maju itu adalah income-nya besar dan berkelanjutan. Artinya bisnisnya bertahan dan kuat. Yang kedua, terciptanya suasana bisnis yang kondusif bagi startup. Artinya di sini dampak dari keinginan besar kita adalah para pengusaha ini enak mereka berdagang, ada yang beli. Kemudian juga di kampung juga ada yang beli, itu mimpi besar kita. Yang ketiga, Gampong menjadi sentra ekonomi. Nah ini titik kuat yang ingin kami besarkan karena sebenarnya kita tahu Indonesia ini harusnya kayak Taiwan, di mana kampung-kampung di Taiwan itu menjadi sentra ekonomi, termasuk di Cina ya. Cina industri itu malah ke kampung bukan di kota, sehingga seharusnya insya Allah kita yakinkan Aceh bisa jadi sentra ekonomi berdasarkan kekasan produk masing-masing, baik itu pertanian maupun produk jadi jika bisa dihasilkan. Yang dihasilkan, pertama tentu saja kalau kesejahteraan tadi kata Mbak nggak bisa dipertanggungjawabkan ya, saya lebih sempitkan lagi, adanya peningkatan pendapatan bagi warga Gampong, itu yang pengen kita hasilkan. Jadi kalau study case-nya tadi saya cerita per bulan dia pendapatannya 20.000, dengan kita intervensi ada internet, ada pelatihan, kalau bisa naiknya minimal 40.000, jadi sehingga ada pendapatan. Yang kedua, banyaknya anak muda yang tertarik dan termotivasi menjadi wirausaha berbasis sosial. Karena memang nggak mungkin Gampong itu maju kalau anak mudanya nggak mau ke kampung. Karena kan kota itu sangat asik ya, ada wifi, internet. Tapi kalau anak mudanya semuanya di kota, susah nanti Gampongnya jalan. Makanya saya menekankan di sini wirausaha berbasis sosial, social entrepreneurship. Yang ketiga, ini menurut saya sangat penting, adanya kolaborasi pemerintah dan civil society untuk memajukan ekonomi di Gampong. Maksudnya begini. Kita tahu sebenarnya tugas untuk meningkatkan pendapatan itu tugas pemerintah, bukan kita ya. Jadi kan kita juga dalam rangka untuk membantu sebenarnya, makanya harus ada kolaborasi. Civil society maksudnya mungkin LSM atau mereka yang peduli dengan urusan Gampong di Aceh. Programnya ada 4, yang paling jangka pendek yang mau kami kerjain. 1, kita ingin ada sentra pelatihan kewirausahaan di Gampong. Ini tentu berbasisnya potensi Gampong. Jadi setelah ini baru bisa jalan setelah Gampong jadi. Kalau nanti Gampong sudah tahu ini potensinya duren, maka kemudian kita intervensi duren ini mau dijadiin apa? Kan kalau cuma duren doang, mungkin harganya satu buahnya 25.000 di Aceh. Tapi kalau dijadiin cake duren atau dijadikan produk yang berbasis es duren atau ice cream duren, sehingga harganya bisa kita tingkatkan. Maka kita buat pelatihannya, diintervensi, dibuat second product, ya. Yang kedua, pendataan dan mengumpulkan calon startup untuk saling kolaborasi. Tadi saya sudah cerita di Aceh ini, di Banda Aceh terutama saya lihat banyak sekali anak muda yang punya produk bagus. Ada yang sudah buat kayak Bang Ali, sudah buat GPS untuk bis. Cuma Bang Ali sampai sekarang nggak action. Nah, nanti kita akan upayakan bagaimana. Iya. Tahu kenapa? Ceritanya menarik Mbak, makanya mau pengen ini ada duitnya nih soalnya. Saya pengen juga saya kerjain. Iya. Kan kalau startup kan ngomongin duit-duit di sini. Yang lain juga ada pasti, semuanya kita aja. Yang kedua, jadi kita mau pendataan, actionnya harus ada pendataan. Kita mau petanya gimana? Berapa banyak anak muda yang nggak pengen, misalkan mohon maaf, nggak pengen berjuang di bidang wirausaha, bukan pengen jadi PNS atau apa. Jadi ini perlu kita petakan supaya nanti mereka bisa kita jadiin prajurit-prajurit yang bekerja di lapangan dengan basis ekonomi berbasis sosial. Yang ketiga, kolaborasi dengan program pemerintah bagi wirausaha maupun Gampong. Saya kira kenapa perlu pemerintah sekali lagi, karena semuanya intinya kalau pemerintahnya dukung, dia punya uang, terutama misalkan pelatihannya kita arahkan
Saya pemerintah punya pelatihan untuk kemarin saya ikut